Ibu Megawati mengaku melongo ketika mendengar isu bahwa ini berhembus di kalangan masyarakat. Pak Prabowo Subianto dengan Pak Ganjar diduetkan untuk bisa menuju pemilu 2024. Sama melongonya sebenarnya seperti masyarakat yang setelah menanti Rakernas berlangsung Jumat, Sabtu, Minggu, harapannya adalah bisa mendengarkan nama diumumkan bacawa pres pendamping Pak Ganjar. Tapi ternyata tidak ada dan tidak kunjung diumumkan nama tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya sosok yang nanti akan dipilih untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo masih menjadi pembahasan hangat kita, nanti akan diulas secara tuntas oleh narasumber yang ada ikut berbincang pada malam hari ini dan memberikan pandangannya. Yang di samping saya sudah hadir pengamat politik yang datang ke sini dengan gaya milenial Gen Z, Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Putri. Baik, selain Mas Adi juga sudah hadir secara daring tentunya dari tempat Rakernas ini berlangsung, yaitu Ketua DPP PDIP Pak Jarod Saiful Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jarod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Selamat malam Mas Adi Pak Jarod. Prayitno. Selamat malam, Pak Jarod. Gagah dan semakin muda. Baik, Pak Jarod, lancar ya Rakernasnya ya Pak Jarod ya. 3 hari sampai hari ini tutup. Putri. Ya, tapi Pak di tengah terima kasih atas ya. berkat doa restu seluruh rakyat Indonesia. Tapi nih Pak, di tengah lancarnya Rakernas, masyarakat yang tadinya kan harap-harap banget nih Pak bisa mendengar nama bacawa pres diumumkan, ternyata tidak kunjung ada Pak, tidak kunjung diumumkan. Kenapa Pak? Ini pendaftaran kan masih cukup ada waktu ya Putri ya. 19 sampai 25 Oktober ya. Tapi tadi di dalam rekomendasi Rakernas untuk eksternal disampaikan ya terkait dengan cawapres ini ya, Rakernas ini memberikan kewenangan sepenuhnya pada Ketua Umum Ibu Mega untuk mengumumkan calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo dengan mempertimbangkan, ingat, dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan 3 pilar partai ini sudah turun ke basis massa, ke rakyat, kembali ke sumbernya, juga perkembangan dari diskusi-diskusi di tim pemenangan nasional Ganjar Presiden ya. Tentu saja ya tadi Bu Mega juga sudah menyampaikan diperlukan satu perhitungan kalkulasi yang matang karena sudah diserahkan sebetulnya hak prerogatif itu dan dipercaya bahwa Ibu Mega pasti akan mampu memilih calon wakil presiden yang benar, yang tepat. Baik. Gitu ya, yang bisa memenangkan ya, memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya Mr. X atau Mrs. Y gitu ya, salah satu putaran di 2024. Baik, tapi Pak Jarod, ketika berbicara di depan media nih, ditanya oleh wartawan-wartawan yang doorstop, Pak Ganjar sempat mengatakan bahwa katanya calon pendampingnya nanti ini mewakili golongan ataupun juga kaum religius. Apakah artinya kembali lagi pola nasionalis atau pola duet nasionalis religius ini kembali digunakan PDIP dalam pemilu 2024 nanti, Pak? Tentu saja kita juga mempertimbangkan ya aspek elektoralnya. Kita akan menyatukan kekuatan real di masyarakat Indonesia antara nasionalis religius, religius nasionalis, itu tentu saja. Kemudian juga dipertimbangkan juga bagaimana track recordnya, rekam jejaknya seperti apa. Kemudian dilihat juga apakah ada chemistry, Ibu Mega sampaikan ya, ada hubungan yang betul-betul menyatu ya dalam hal visi misinya ya, dalam hal untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Kemarin Pak Jokowi sudah yakin dan percaya penuh ya pada Pak Ganjar ya ketika sambutan beliau bahwa salah satu tantangannya adalah bagaimana kita mewujudkan kedaulatan pangan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada banyak aspek di situ yang diperhitungkan, termasuk yang paling penting adalah momentumnya, pada momentum yang tepat ya. Karena ini kan bergerak terus, ya dansa-dansi politik itu istilah Ibu Mega itu juga masih dilakukan. Ya kita harus mencermati itu semua, ya dengan termasuk juga untuk berdialog ya dengan mendapatkan saran dari Pak Jokowi ya, kemudian dialog diskusi mendalam dengan para ketua umum partai pendukung dan tentu saja dengan
tim kampanye dengan Pak Arsyad ya, dan dengan Mas Ganjar tentunya, sehingga betul-betul menjadi satu kesatuan yang bulat, yang utuh ya, yang tentunya diharapkan mampu ya mendongkrak suara sehingga betul-betul kita bisa maksimal untuk berjuang satu putaran itu bisa selesai demi kepentingan keberlanjutan apa yang sudah Baik. diletakkan oleh Pak Jokowi ya, Baik. demi kepentingan bangsa dan negara sehingga pemilu bisa lebih efisien, lebih bagus gitu ya. Oke, tekadnya satu putaran ya Pak. Nanti kita akan perdalam lagi dengan Pak Jarod, termasuk kabarnya yang ada di kantong Bu Mega namanya udah tinggal 2 nih Pak. Tapi bener nggak? Tapi nanti ya Pak, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana pandangan Mas Adi. Apalagi tadi Pak Jarod sudah menyinggung ada soal isu ketahanan pangan. Kok malah ini ya kemudian diperbincangkan menjadi tema dalam Rakernas, tidak mengutik-utik masalah bacawa pres itu Mas Adi? Ya, saya membaca 2 hal ya. Pertama, Rakernas PDIP ini bicara sesuatu yang menurut saya cukup substantif. Bagaimana isu-isu ke depan terkait dengan situasi yang cukup seksi dan strategis itu menyangkut soal ketahanan pangan. Apalagi misalnya sudah begitu banyak negara-negara yang menghentikan impor ke Indonesia, soal bagaimana kebutuhan beras di Indonesia itu tentu dalam konteks menjadi perhatian yang cukup serius. Jadi ke depan siapapun yang jadi presiden di 2024, tentu saja bagi PDIP berharap Ganjar lah yang menang, kira-kira begitu. Maka isu yang paling penting salah satunya adalah bagaimana ketahanan pangan ini menjadi isu yang mestinya diseriusi. Karena ke depan tentu saja kita tidak lagi bisa berharap dari dunia luar, dari negara-negara lain yang terus mensuplai kebutuhan domestik kita, terutama soal kebutuhan beras. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, tidak boleh tidak, salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana mensuplai dan mensejahterakan petani, supaya petani kita ini mau tertarik, mau engage, dan mau menjadikan beras sebagai salah satu industri yang memang harus memenuhi konsumsi kehidupan kita. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, yang paling banyak ditunggu dari Rakernas PDIP itu adalah soal kira-kira siapa nama bakal calon presiden yang akan diumumkan sebagai Wakil presiden. bakal calon wakil presiden, Gitu dia. yang kemudian diumumkan sebagai pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Saya tahan mungkin sampai di situ Mas Adi, karena saya yakin Mas Adi juga sudah punya prediksi nama-nama tadi. Kalau saya sebutnya tadi ada 2 yang sepertinya sudah masuk ke dalam kantong Bu Mega, tapi benar nggak ya? Kalau Mas Adi bilang ada siapa lagi nih kira-kira yang menjadi kandidat kuat? Nanti kita akan bahas, termasuk kita minta approval dari Pak Jarod, betul nggak nama-nama ini? Setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.